Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G30 PKI merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer dibunuh pada usaha kudeta. Sebelum kita mengenal apa itu G30 PKI, mari kita mengenal lebih dalam PKI. PKI merupakan kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia. PKI ini tersebar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Pada tahun 1965, anggotanya berjumlah hingga 3,5 juta jiwa yang ditambah lagi 3 juta dari pergerakan pemudanya. Sebenarnya, PKI ini memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia dengan landasan komunis. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada waktu itu memberi angin segar kepada PKI untuk meluaskan pengaruhnya. PKI mulai memberikan janji-janji kepada masyarakat kecil yang akan mendapatkan kehidupan lebih sejahtera jika mengikuti mereka. Tanpa mengetahui arti komunis tersebut, rakyat kecil pun akhirnya terbujuk oleh PKI. Pengaruh PKI juga menyebar di berbagai macam kalangan, tidak terkecuali di kalangan politik. Setelah kita mengetahui apa itu PKI, mari kita balik pada kejadian G30 PKI. Peristiwa G30 PKI bermula pada tanggal 30 September. Operasi G30 PKI dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Mosso dan dipimpin oleh DN Aidit. Operasi dimulai ketika sekelompok pasukan bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta Selatan. 3 di antara mereka dibunuh di rumah sendiri, yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Dan 3 lagi dari mereka ditangkap, yaitu Suparno, S. Parman, dan Sutoyo. Sementara Abdul Haj Nasution yang menjadi target utama berhasil selamat setelah melompati batas kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tandean, salah satu ajudannya, dan anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution, tewas memegang nyawa setelah dirawat di rumah sakit 5 hari. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrawala, bahwa PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Setelah beberapa saat, seseorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya beberapa jenderal yang diduga diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota laut dan polisi. Upaya penumpasan PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan PKI dimulai sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi direbut kembali tanpa pertumpahan darah yang dipimpin oleh RPKAD di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah Komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. Tanggal 3 Oktober, pasukan RPKAD dipimpin oleh Mayor TI Santoso berhasil menguasai Lubang Buaya setelah usaha pencarian perwira TNI Angkatan Darat diperlihat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi kawanan G30 PKI, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Didapatnya keterangan bahwa perwira TNI tersebut di bawah Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober ditemukan para perwira yang diculik dan dibunuh di tempat itu. Mayat para perwira TNI dimasukkan ke dalam sumur yang bergaris tengahnya 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan sumur Lubang Buaya. Tanggal 4 Oktober 1965, penggalian sumur dilanjutkan kembali karena ditundanya pada tanggal 13 Oktober pukul 7 Oktober. Diteruskannya oleh pasukan amfibi KKO AL dengan disaksikannya pimpinan sementara TNI Angkatan Darat Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah itu diangkat dari sumur tua tersebut dengan adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa akibat disiksa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober 1965,
Jenazah perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan keputusan surat pemerintah yang diambil dari sidang kabinet Unikora, para TNI Angkatan Darat ditetapkan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita bahwa pengkhianatan sangatlah buruk berdampak bagi negara Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.